Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan drama singkat yang bertemakan korupsi. Sebelum itu, perkenalkan, saya Umu Zakia sebagai Inian. Saya Hairmi Samean sebagai Bu Amel. Saya Muhammad Sakius sebagai Gito. Saya Haid Marinasari sebagai Sinta. Saya Novitri Absari sebagai Lala. Saya Danar Setio Rahmadian Murti sebagai Raka. Di sini, pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah patologi sosial. Selamat menyaksikan. Teman-teman, ayo kita rapat dulu yuk. Baik teman-teman, proses kita hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk kerja keras kalian semua. Iya, alhamdulillah proker hari ini sudah berjalan dengan lancar dan acaranya ramai. Tapi untuk laporan keuangan itu sudah disiapkan belum sih? Soalnya kan nanti akan berpengaruh ke laporan pertanggungjawaban. Udah kok, tapi masih ada yang harus direvisi. Soalnya ada beberapa dana yang keluar itu lebih banyak daripada rencana awal kita. Hah? Lebih banyak? Emangnya buat kapan aja? Ada dana untuk konsumsi tambahan, dekorasi, sama transportasi panitia. Udah transportasi panitia? Bukan itu tidak masuk anggaran ya? Aduh Gito, nggak semua itu harus sesuai dengan bertas. Kadang kondisi lapangan bisa berubah. Kita perlu fleksibel, gak usah ribet deh. Ingat ya Rak, fleksibel. Bukan berarti tidak transparan. Kita pakai dana kampus, bukan dana dari kantong pribadi. Coba kami lihat laporan keuangannya, Sin. Sinta, ini kenapa ya dana transportasi itu ditulis 1.500.000, sedangkan di notanya aja cuma 500.000. Ngomong-ngomong masalah laporan keuangan, bisa tadi diatur. Maksudnya atur gimana ya, Rak? Ya masalah ada disusin. Tolong banget di sini tak. Nanti bakal aku ganti kok uangnya. Aduh, gimana ya, Rak? Aku takut. Itu kan sama aja kita manipulasi laporan keuangan gak sih? Tenang aja. Gak bakal ada yang tahu pas yang kita berdua. Aku sebenarnya disuruh sama Raka. Dia bilang uangnya bakalan diganti. Kok nggak enak ngeleknya? Jangan mentang-mentang tuanya. Kamu saling semuanya ke aku. Udah tenang, Rak, jujur aja. Tapi kalau memang kamu pakai dana itu untuk hal pribadi, lebih baik kamu jujur dan pada masalah ini makin besar. Permisi Ibu, sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Jadi kami di sini ingin bertanya terkait prosedur jika terjadinya atau kita mencurigai seseorang itu melakukan penyalahgunaan dana itu seperti apa ya, Di? Penyalahgunaan dana kegiatan. Kalau gitu kalian harus hati-hati. Kalau benar ada kecurigaan, ada kok jalur resminya untuk itu. Nah, itu alasan kami melaporkan. Karena organisasi kita ini terdapat jujur dan amanah tanpa ada kecurangan di dalamnya, Bu. Sikap kalian udah benar kok, tapi pastikan kalian punya buktinya atau tidak. Untuk buktinya, ini ya Bu, bisa dilihat di bagian sini. Wah iya, ini bahaya banget. Untuk tindakan lanjutnya kita bicarakan pada sore ini ya. Jangan lupa untuk ajak orang-orang yang bersangkutan nanti. Oke deh, terima kasih. Kami izin pamit ya Bu. Iya. Oke, jadi setelah dilakukan audit, terbukti bahwa benar adanya penyalahgunaan dana kegiatan. Nah, pihak kampus memutuskan untuk memberikan sanksi administratif pada Raka dan juga pendampingan khusus untuk organisasi ini ke depannya. Teman-teman, aku minta maaf ya udah ngelakuin hal yang salah.
Aku gak bermaksud ngelakuin hal itu. Sekali lagi minta maaf ya teman-teman. Ya nggak apa-apa Raka, lain kali jangan kayak gitu ya. Ya Kak. Sebelumnya di sini saya dengan Mas siapa? Kalau boleh tahu? Saya Mas Dani. Ya. Dan untuk pekerjaannya sebagai apa ya Mas Dani? Saya biasanya tukang parkir di depan suatu instansi pemerintahan di situ. Ya saya bekerja di situ seperti itu. Baik. Jadi di sini saya akan menanya beberapa pertanyaan untuk Mas Dani terkait korupsi yang terjadi di Indonesia. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama itu untuk menurut Anda bagaimana kondisi korupsi di Indonesia saat ini dan bagaimana pandangan Anda terhadap kinerja pemerintah dalam menangani kasus korupsi yang terjadi? Ya pandangan saya terhadap korupsi sekarang ini sangat memprihatinkan karena tidak hanya pada kalangan besar yang dirugikan, tapi kalangan kecil pun sampai dirugikan seperti itu. Nah, jadi apakah Mas Dani ini pernah menyaksikan atau mengalami sendiri terkait korupsi? Jika iya, bagaimana Mas Dani merespon hal tersebut? Ya berhubung saya pernah melihat langsung, kan saya tukang parkir di situ ya Mbak ya. Ya, Nah mereka tuh suka mengeluh kepada saya gitu kan, Mas kok pelayanannya kok kurang gitu kan, kok lama, padahal kan harusnya datangnya bisa 7 hari selesai, tapi ternyata selama 7 hari didatang lagi mereka bilang kalau barang itu, dokumen tersebut itu tidak selesai gitu kan. Jadi kan mereka datang 2 kali atau bahkan sampai sebulan pun mereka mondar-mandir gitu, tidak jelas gitu kan. Nah, saya sendiri sebagai tukang parkir sendiri suka mendengar hal tersebut. Akhirnya saya mengatakan kepada mereka, udah yang penting yang penting cepat selesai, gimana caranya gitu kan, mereka supaya ngomong ke petugasnya, dan mereka malah disuruh membayar, biasa seperti itu. biar agar lebih cepat prosesnya gitu. Ya biasanya lebih cepat 3 hari jadinya, atau misalnya paling cepat ya 5 hari lah, biasanya seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini menurut Anda, menurut Mas Dani sendiri, kenapa korupsi itu masih terus terjadi? Padahal sudah ada lembaga-lembaga atau KPK yang mengaturnya. Korupsi terjadi itu sebetulnya karena ada kesempatan, di mana kesempatan di situ peluangnya bisa terjadi. Ya nggak usah jauh-jauh lah, kita kan ngurus dokumen aja, itu kan tidak ada pengawasannya gitu kan. Padahal seharusnya jadi sehari aja, atau misalnya dua jam aja, tapi ternyata mereka menunda gitu kan. Apa tujuan menunda? Nah kesempatan itu menjadi peluang seseorang bisa untuk korupsi seperti itu. Yang paling gampang aja dah, kadang kita jalan-jalan aja itu kan masih ada suka parkir kayak saya gitu kan. Ya sebenarnya itu juga sebagai korupsi juga, cuma saya tidak dengan cara yang halal aja gitu kan. Nah seperti itu kalau saya. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya itu masih ada aja oknum di pegawai yang tadi Mas Dani bilang itu dia melakukan korupsi terkait tadi penyalahgunaan apa ke kekuasaan atau manipulasi dokumentasi segala macam. Ya tadi saya bilang sebelumnya juga, karena ada kesempatannya gitu kan, dan orang itu juga sekarang dengan sukarela memberikan apa yang mereka mau. Seharusnya mereka nggak perlu ngasih gitu kan, sesuai sama berapapun lamanya, berapapun seperti apa prosesnya, ikutin aja gitu kan. Ya seseorang ngasih otomatis ya mereka nerima gitu kan, jika mereka minta seharusnya nggak usah dikasih, seperti itu menurut saya. Ya. Nah, terkait kasus tadi itu kan pasti akan memberikan dampak ya terhadap masyarakat secara umum. Nah, menurut Mas Dani sendiri bagaimana dampak dari korupsi itu terhadap kehidupan masyarakat secara umum? Dampaknya pasti menyebar ya, karena kan tidak hanya dari pemerintah tapi juga
masyarakat kecil yang lainnya gitu kan. Ini dari dari meningkatnya jumlah pengeluaran yang mereka keluarkan yang harusnya gratis tapi ternyata suruh bayar seperti itu merugikan juga. Yang kedua juga pasti mereka dengan adanya waktu yang lama untuk penyelesaiannya mereka juga rugi waktu yang harusnya datang sekali tapi ternyata 2 kali 3 kali baru datang gitu kan. Dan juga ongkos mereka yang harusnya mengurus dengan cepat sebuah dokumen yang saya tahu tapi mereka ternyata ongkosnya itu kali lipat juga seperti itu. Jadi sekalian dari duit waktu terus juga ternyata ongkos juga termasuk hal yang sangat merugikan tuh kan. Jadi dampaknya luar biasa gitu kan, bukan hanya satu dampak tapi bisa sampai 3 atau 5 gitu kan. Seperti itu sih menurut saya. Dari saya sendiri, itu saja beberapa pertanyaan yang bisa saya tanyakan ke Mas Dani. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya karena bersedia untuk diwawancarai mengenai korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini. Terima kasih banyak ya Mas Dani. Iya siap.